Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bagir Alaidrus yang menceritakan tentang sebuah desa yang memiliki adat yang sangat menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Tidak terasa, ayah sudah hampir 3 tahun meninggalkan aku dan keluarga. Namaku Tara. Umurku 21 tahun. Sekarang aku tinggal dengan ibu dan adikku Tio yang berusia 13 tahun. Sementara ayah pergi, ibu membanting tulang untuk menghidupi kami semua. Adikku ini duduk di bangku SMP dan aku duduk di bangku kuliah semester 4. Sebenarnya aku memilih untuk bekerja membantu ibu. Namun, ibu melarangku dan ibu ingin melihatku sukses agar saat ibu tidak ada lagi di dunia, aku bisa bertanggung jawab dengan adikku. Aku selalu berharap agar Tuhan memberikan jalan terbaik di hidup kami, agar kami dapat bahagia dan hidup berkecukupan. Di pagi hari ibu membuatkanku sarapan. Menu sarapan kami sangat sederhana dan sama setiap harinya, yaitu nasi sisa tadi malam lalu digoreng menggunakan bawang merah dan garam. Benar-benar sederhana. Tak lama, ibu pun menghampiriku. "Tara, ini uang bulanan kamu ya. Sisanya nanti ya ibu pakai buat bayar sekolah adikmu dulu," ucap ibu. Sebenarnya aku benar-benar tidak tega mengambil uang itu. Aku benar-benar ingin bekerja untuk membantu ibu. Ku ambil uang itu dan rasa sedihku bertambah saat melihat tangan ibu. Ibuku memiliki kelainan di tangannya, di mana ibu tidak memiliki jari kelingking. Aku pernah bertanya pada ibu tentang tangannya itu. Ibu bilang, sewaktu ibu masih kecil, ibu bermain-main dengan golok dan tidak sengaja menebas jari kelingkingnya sendiri hingga putus. Namun kadang aku bingung, mengapa kecelakaan itu bisa menghilangkan 2 jari kelingking di tangan ibu. Aku tidak berani menanyakan itu. Aku takut ibu tersinggung dengan pertanyaanku. Aku tidak peduli dengan hal itu. Yang aku tahu, ibuku adalah wanita hebat. Aku pun pamit kepada ibu dan memulai perjalananku untuk ke kampus. Sepanjang jalan, aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk membantu ibu. Untuk meringankan beban ibu, aku ingin sekali bekerja. Namun ibu selalu melarangku karena ibu ingin aku fokus pada kuliah. Kebetulan aku menjalani aktivitasku dengan beban di kepala. Setelah selesai kuliah, aku memutuskan untuk langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, aku melihat ada 2 orang pria sedang berbincang dengan ibu. "Assalamualaikum," ucapku. Tara, kamu udah pulang nak?" ucap ibu. Lalu aku pun berjabat tangan dengan tamu ibu. "Tara, ini paman kamu. Dia kakak ibu, datang dari desa," ucap ibu. Aku pun menyambut dengan senyuman dan sapaan hangat. Karena sedari kecil dulu aku tidak pernah bertemu dengan keluarga ibu. "Oh iya paman, salam kenal ya," ucapku.
Paman Ua dan Kosim itulah nama mereka. "Oh, ini keponakanku. Akhirnya bisa lihat kamu juga ya," ujar Paman Kosim. "Iya Rosmah, anak kamu cantik. Harus dijaga baik-baik ini," ucap Paman Ua. Tak pikir Tara itu laki-laki. Lalu aku pun izin untuk pergi ke kamar untuk istirahat. Tak lama, adikku pulang dan ku dengar ibu memperkenalkan adikku pada paman kami. Terkadang aku merasa heran, mengapa sejak kecil aku tidak tahu keluarga ibu. Aku pernah bertanya pada ibu tentang hal itu. Menurut ibu, desa ibuku itu sangat jauh dan memakan hampir waktu lama. Belum lagi orang-orang di desa ibuku itu melarang untuk naik kendaraan apapun. Karena kepercayaan di desa ibu, manusia tidak boleh bergantung pada teknologi apapun. Mereka harus menyatu dengan alam. Namun kurasa itu bukan alasan yang logis untuk tidak berkunjung ke rumah saudara. Tak lama kemudian aku mendengar ibu menangis saat berbincang-bincang dengan pamanku. Aku mengira mungkin karena sudah lama tidak bertemu dan mereka saling melepaskan rindu. Tak lama aku mendengar suara paman pamit untuk pulang, dan ibuku memanggil aku dan adikku untuk berpamitan dengan paman. Lalu setelah itu, ibu mengajakku dan Tio untuk duduk karena ibu ingin menyampaikan sesuatu. "Tara, Tio, ibu mau ngasih tahu kalian kalau nenek kalian sudah meninggal. Itu yang membuat paman kalian datang ke sini," ucap ibu. Sekarang aku paham kenapa ibu tadi menangis. "Yang sabar ya bu," ucap Tio. "Tio, Tara, ibu udah pikir matang-matang. Ibu harus pulang ke desa. Ibu sudah terlalu lama ninggalin desa itu," ucap ibu. "Berapa lama bu di sana?" "Ibu belum tahu nak. Semoga ibu bisa kembali dengan cepat ke sini," ucap ibu. "Ibu kok ngomongnya gitu?" ucapku. Lalu ibu menangis, dan aku pun merasa ikut bersedih. Mungkin karena ibu sangat terpukul dengan kepergian nenek. "Ibu bingung kalau ibu pergi, kalian gak ada yang ngurusin," ucap ibu. Aku pun berpikir untuk mencari cara. "Bu, gimana kalau aku sama Tio ikut ibu pulang ke desa?" ucapku. "Enggak, kalian harus tetap di sini. Ibu gak mau kalian ke desa ibu." Aku dan Tio kaget karena ibu terlihat sangat marah. "Ibu kenapa sih?" tanyaku. "Maafin ibu sayang. Kalian kan harus fokus dulu di sini. Ibu gak akan lama kok," ucap ibu. Dan kami pun mengerti maksud ibu. Kami pun mengizinkan ibu pergi, yang rencananya besok ibu akan berangkat. Aku membantu ibu menyiapkan semua baju-baju dan keperluan. Kemudian ibu menitip pesan kepadaku untuk menjaga Tio dan menyuruhku untuk terus semangat. "Tara, kamu itu kebanggaan ibu. Ibu berharap banyak sama kamu. Ibu pingin kamu sukses," ucap ibu. "Iya bu, Tara janji bakal bikin ibu bangga. Tara mau ibu hidup bahagia," ucapku. "Iya nak, sebagai wanita kamu harus bisa jadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab," ucap ibu. Aku pun memeluk ibu dan entah kenapa rasanya sangat sedih sekali. Seperti
ibu akan pergi dan tak akan kembali. "Ibu jangan lama-lama ya di desa," ucapku. Ibu pun menangis dan aku merasa sangat bingung. "Kamu doain aja ya, semoga ibu gak lama di sana." Kami pun beristirahat setelah selesai menyiapkan persiapan ibu. Hari keberangkatan pun tiba. Kami berpelukan dan merasa sangat kehilangan ibu. Walaupun itu untuk sementara, namun rasanya begitu menyayat hati. Baru kali ini aku merasakan ditinggal ibu pergi untuk waktu yang tidak diketahui. "Tara dan Tio anak ibu yang paling ibu sayang, jaga diri kalian ya selagi ibu di desa. Jangan lupa makan, semangat terus pokoknya," ucap ibu. Lalu ibu pun berjalan menjauh dari kami. Aku pun tidak bisa membendung air mataku, karena baru kali ini aku merasakan ditinggal ibu pergi. Aku dan Tio pun kembali ke rumah. Aku melihat di kamar ibu ada map coklat di kasur. Saat kulihat ternyata isinya uang yang sangat banyak dan ada surat di dalamnya. Kubaca, "Buat anak-anakku tersayang, maaf, ibu belum bisa jadi orang tua yang baik. Ibu gak tahu kapan ibu bisa pulang, tapi ibu harap uang ini cukup buat kalian biaya hidup. Ibu sayang kalian." Entah kenapa aku merasa sangat khawatir. Aku takut ibu tidak akan kembali. Ya, semoga saja pikiranku salah dan ibu akan kembali dalam beberapa hari. 2 minggu berjalan. Aku dan Tio dibuat sangat khawatir karena tak ada kabar dari ibu. Mengapa ibu pergi selama ini? Aku benar-benar takut, bingung dan juga sedih. "Kak Tara, Tio kangen sama ibu. Tio takut ibu kenapa-kenapa," ucap adikku. "Kamu tenang aja ya. Mungkin ibu lagi ngelepas rindu sama keluarganya. Belum lagi kan orang tua ibu baru meninggal. Mungkin ibu bakal di sana sampai 40 hari," ucapku menenangkan adikku. Aku tidak mau terlihat panik di depan adikku. Aku takut dia kepikiran dan tidak fokus belajar. Aku terus menunggu kabar dari ibu hari demi hari. Namun tetap tidak ada kabar datang mengenai ibu. Di situ aku sudah tidak tahan lagi. Ini benar-benar membuatku tidak fokus. Sudah hampir 2 bulan dan ibu belum kembali, serta tidak ada kabar sama sekali. Aku ingin pergi menyusul ibu, tapi aku tidak tahu di mana desa itu. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Saat aku pulang kuliah, kulihat seseorang menunggu di depan rumahku. Ternyata dia adalah bibiku. Dia adik dari almarhum ayahku. Dari kejauhan dia memanggilku. "Tara, kamu baru pulang?" ucap Bik Ningsi. "Iya Bi, ayo Bi masuk dulu," ucapku. "Oh, Bibi mau ketemu ibu kamu. Udah lama gak ke rumah Bibi dia. Biasanya tiap hari ngajak Bibi belanja ke pasar," ucap Bibi. "Oh Bi, ibu lagi pulang kampung. Udah 2 bulan ini," ucapku. "Hah? Yang bener kamu?" ucap Bibi. "Iya Bi, waktu itu ada kakaknya ibu datang ngasih tahu katanya nenek meninggal," ucapku. "Tapi itu nggak mungkin Tara. Bibi tahu kalau ibu kamu itu nggak mungkin kembali lagi ke kampungnya," ucap Bibi. Aku pun heran dengan ucapan Bibi. Aku mulai bertanya-tanya. "Maksud Bibi apa? Bibi tahu sesuatu ya?" tanyaku. "Iya Tara, kamu mau Bibi ceritain tentang ibu kamu," ucap Bibi.
Lalu aku mengajak Bibi ke dalam dan mulailah Bibi menceritakan. Dulu, sebelum ayah kamu menikah, ayah kamu itu ketemu sama ibu kamu itu saat ayah kamu camping di Gunung Batur. Ibu kamu dalam keadaan yang terpukul, dan ayah kamu coba bertanya. Katanya dia kabur dari desanya karena nggak bisa bertahan di desa itu, ucap Bibi. Emang kenapa, Bi? Ibu nggak bisa tahan di desa itu? Tanyaku. Bibi nggak tahu, Tara. Ibu kamu nggak pernah ngasih tahu alasannya. Yang penting, ibu kamu benar-benar ketakutan waktu itu, dan dia bilang nggak mau kembali ke desa itu, ucap Bibi. Terus, Tara harus cari tahu ibu kemana, Bi? Tara takut ibu kenapa-kenapa, ucapku sambil menangis. Kamu yang sabar ya. Terus berdoa buat ibumu. Bibi yakin kok ibu kamu gak kenapa-kenapa, ucap Bibi menenangkanku. Aku pun mulai berpikir untuk mencari ibu. Bibi bilang ibu ditemukan di Gunung Batur. Mungkin aku bisa bertanya-tanya ke orang sekitar tentang desa terdekat di gunung itu. Aku pun membicarakannya kepada Tio. Aku berniat mengajak dia untuk mencari ibu. Dan Tio mau, karena dia pun sangat merindukan ibu. Akhirnya kami berencana untuk berangkat besok. Tio setuju, lebih cepat lebih baik. Semoga apa yang kami lakukan membuat kami lebih dekat dengan keberadaan ibu. Kami pun menyiapkan semuanya dan berangkat setelah adzan subuh, dengan harapan kami bertemu dengan ibu. Perjalanan ke Gunung Batur memakan waktu hampir 4 jam. Kami naik bus untuk menuju tempat pendakian. Dan saat tiba di pendakian, suasananya tidak begitu ramai. Mulailah kami menanyakan tentang desa terdekat yang ada di situ. Menurut beberapa orang, hanya ada satu desa dekat di situ. Kami pun diantar ke desa itu dengan menggunakan ojek. Sesampainya di sana, agar mempermudah pencarian kami pun sampai di desa itu dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang dengan menunjukkan foto ibu. Namun, banyak orang yang tidak kenal dengan ibu. Aku dan Tio bertanya ke setiap rumah yang ada. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang ibu. Aku putus asa. Namun, Tio tetap menyemangatiku. Ayo kak, jangan nyerah. Insya Allah ibu ketemu kok, ucap Tio. Iya Tio, kakak cuma capek aja. Kita minta tolong ke ketua RT aja kali ya, ucapku. Akhirnya kami pun bertanya ke rumah ketua RT di situ. Dan seorang warga dengan senang hati menunjukkan kepada kami rumah Pak RT. Sesampainya di sana kami menjelaskan masalah kami. Iya pak, kami lagi nyari ibu kami. Dia udah 2 bulan belum juga pulang, ucapku. Ibu kalian warga di sini, ucap Pak RT. Kami nggak tahu pak, soalnya dari dulu ibu nggak pernah cerita tentang kampungnya. Tapi ada yang ngasih tahu kalau ibu saya dulu itu ditemuin di Gunung Batur. Kami pun pamit untuk pulang. Sepanjang perjalanan aku hanya bisa menangis dan memikirkan di mana ibu berada. Hari berlalu dan terus berlalu. Aku selalu berharap Pak RT dari desa itu memberiku kabar tentang ibu. Aku menangis setiap malam, berdoa dan terus berdoa. Pagi pun tiba. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat ku buka pintu itu ternyata Paman Kosim dan Paman Ua yang datang. Kami menyambut mereka dengan sangat bahagia. Paman, ibu di mana? Ucapku. Kami mau ngasih kabar buat kamu dan adik kamu, ucap Paman.
"Iya paman, ibu di mana?" ucapku. "Ibu kalian udah gak ada di dunia ini," ucap paman Kosim. Mendengar itu aku tidak sanggup menahan air mata. Aku benar-benar merasa hancur. "Kamu harus sabar nak, ibu kamu pasti gak mau melihat kamu nangis," ucap paman Kosim. "Kenapa ibu bisa meninggal? Kenapa?" ucapku sambil menangis. "Ibu kamu sakit Tara, dia gak bisa bertahan," ucap paman Ua. "Gak mungkin paman, ibu lo sehat-sehat aja waktu berangkat. Kenapa tiba-tiba bisa sakit?" ucapku. "Sudahlah nak, ikhlasan saja kepergian ibu kamu," ucap paman Kosim. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tio benar-benar terpukul mendengar kabar itu. Lalu paman memberitahu kami untuk ikut dengan paman. "Kalian ikut paman ya ke desa buat ngunjungin makam ibu kalian. Karena sebelum ibu kalian meninggal, ibu nitipin ke kalian sesuatu," ucap paman. Tanpa pikir panjang aku pun mengiyakan apa yang paman bilang. Aku membungkus pakaianku dan Tio, dan kami pun berangkat bersama paman. Sepanjang perjalanan aku merasa benar-benar hancur. Jiwaku seperti hilang dari ragaku. Setelah sekian lama aku mencari kabar tentang ibu, akhirnya aku hanya akan melihat ibu dalam tidur panjangnya. Saat kulihat paman, mereka terlihat sangat tenang di dalam bus. Mereka terlihat aneh. Mereka seperti kebingungan, seperti orang yang baru pertama kali naik kendaraan. Ya mungkin itu wajar karena ibu bilang warga di desa ibu itu tidak mengizinkan naik kendaraan. Dan tibalah kami di tempat pendakian. Ternyata lokasinya benar-benar ada di Gunung Batur. Sekarang aku akan tahu di mana desa itu berada. Kami pun mulai menanjak bersama paman Ua dan Kosim. Mereka terlihat tidak terlalu banyak bicara. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam tak bersuara. Perjalanan sangat panjang. Kami mulai memasuki hutan-hutan. Dan aku bingung mengapa ada desa yang letaknya memasuki hutan seperti ini. Tak lama kemudian tibalah kami di sebuah gapura yang sangat besar. Paman bilang itu pintu masuk ke desa. Sebelum melanjutkan perjalanan, paman menyuruh kami melepaskan alas kaki kami. Karena di desa tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Kami pun menurutinya dan berusaha menghormati adat di sekitar desa itu. Saat kami melewati pura besar itu, disambutlah kami oleh banyak orang desa yang sepertinya menantikan kehadiran kami. Paman menjelaskan, tempat tinggal pria dan wanita dipisahkan. Jadi, aku dan Tio akan tinggal di beda rumah. Dan aturan ada di sini, bagi orang yang baru datang, mereka harus berjalan merangkak menuju rumah yang akan ditinggali. Sebenarnya aku merasa sangat tidak nyaman melakukan upacara itu. Kami pun melakukan apa yang paman suruh. Aku pun merangkak menuju rumah yang akan kujadikan tempat tinggal. Lalu semua orang yang ada di situ mengelilingi aku dan Tio, membentuk jalan. Kemudian mereka semua membungkuk menyentuh tanah. Saat kuperhatikan tangan mereka, beberapa orang tidak memiliki jari kelingking. Kuperhatikan ternyata semua wanita yang di situ tidak memiliki jari kelingking, sama seperti ibu. Kami pun sampai di rumah yang akan dijadikan tempat tinggal. Ternyata rumahku dan Tio berseberangan. Itu membuatku sedikit lega karena hanya Tio yang kumiliki saat ini. Paman mengingatkanku untuk tidak menggunakan alas kaki. Aku pun menuju ke ruanganku. "Paman, kapan aku dan Tio bisa ke makam ibu?" tanyaku.
Kamu istirahat dulu aja ya. Hari sudah mulai gelap. Besok kita bawa kamu ke makam ibu, ucap Paman Uwa. Oh iya Paman, ucapku. Ya sudah, Paman pulang dulu. Kalau kamu butuh bantuan apa-apa, panggil aja Paman. Rumah Paman di seberang rumah ini. Tio tinggal sama Paman untuk sementara, ucap Paman. Aku pun bingung, mengapa aku tinggal sendirian di rumah ini sedangkan Tio tinggal bersama Paman. Entah kenapa desa ini sangat tidak membuatku nyaman. Belum ada listrik. Lantainya pun masih berupa tanah, langsung yang membuat kakiku selalu kotor. Namun aku harus bertahan. Semua aku lakukan untuk melihat makam ibuku. Belum beberapa menit aku tidur. Aku merasakan dingin pada tanganku. Saat kulihat ternyata jari kelingkingku basah oleh sesuatu. Aku coba mencari tahu apa yang menyebabkan jariku basah. Namun tidak ada apapun di situ. Aku pun kembali tidur. Tak lama kemudian aku mendengar suara ramai dari luar. Aku mengintip keluar dari jendela kecil di ruanganku. Ternyata semua warga desa sedang menghadap ke arah ruanganku sambil mengangkat kedua tangan mereka. Apa yang mereka lakukan itu membuatku takut. Aku bisa melihat tangan mereka tanpa kelingking. Semua wanita yang ada di situ. Ingin sekali aku berteriak dan lari dari tempat ini. Namun, aku mencoba untuk tenang. Kupikir itu cuma upacara adat di desa ini. Aku hanya perlu kembali tidur. Kulanjutkan tidurku dan mencoba berpikir positif. Pagi pun tiba. Aku tidak ingin mengingat apapun yang terjadi tadi malam. Saat kulihat keluar melalui jendela, ternyata semua warga desa masih berdiri di depan rumahku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mungkinkah semua warga desa melakukan itu sepanjang malam? Dan tak lama kemudian terdengar ketokan pintu. Saat kubuka, ternyata Paman Kosim yang datang. "Kamu siap-siap ya, kita ke makam ibu kamu," ucap Paman. "Oh iya Paman, aku siap-siap dulu," ucapku. Lalu setelah itu Paman datang dengan Tio. Kami pun pergi ke makam ibu. Perjalanannya lumayan jauh karena kami harus menyeberang sungai. Beruntungnya arus sungai tidak terlalu besar. Dan sampailah kami di sebuah tempat yang penuh dengan tumpukan batu. "Ini makam ibu kalian," ucap Paman. Aku pun menangis melihat kuburan ibu. Begitupun Tio. Kami tidak menyangka akan melihat ibu sudah tidak ada. Paman Kosim terus menenangkan kami agar kami kuat dan sabar. Lalu Paman Kosim berkata, "Tio, Tara, ada yang mau Paman kasih tahu ke kalian," ucap Paman Kosim. "Iya Paman, ada apa?" ucapku. "Paman Kosim dan Uwa sudah janji sama ibu kalian kalau Om gak akan biarin kenapa-kenapa," ucap Paman Kosim. "Iya Paman, makasih banyak," ucap kami. "Ya, tapi kalian harus janji gak akan ninggalin desa sendirian. Kalau kalian mau pergi, bilang ke Paman ya," ucap Paman Kosim. "Iya Paman, makasih. Paman, Tara boleh nanya sesuatu," ucapku. "Iya Tara, kamu mau tanya apa?" "Semalam Tara lihat keluar desa, keluar jendela. Kenapa warga desa berdiri sambil mengangkat tangan mereka? Dan kenapa semua wanita di desa ini gak punya jari kelingking?" tanyaku. "Oh, kamu ngelihat yang dilakukan warga desa tadi malam? Itu bagian dari upacara adat untuk menyambut orang baru yang datang ke kampung kami. Kalau masalah jari itu tradisi adat di mana wanita nggak boleh memiliki jari kelingking," ucap Paman. "Terus kenapa wanita di sini nggak boleh punya jari kelingking?" tanya Tio.
Menurut kepercayaan di desa ini, jari kelingking itu mengundang Bawa Kowong yang akan datang ke desa, ucap paman. Bawa Kowong itu apa paman? Ucapku. Ah sudahlah, kalian gak perlu tahu. Ayo kita kembali ke desa sekarang. Aku merasa sedikit takut karena aku pikir mungkin hanya aku yang wanita di desa itu yang memiliki jari kelingking. Aku benar-benar ingin secepatnya meninggalkan desa ini. Lalu Tio berbisik kepadaku, "Kak Tara, Tio ngerasa aneh deh di sini. Orang-orang juga pada aneh," ucap Tio. Aku pun kembali berbisik pada Tio, "Kamu tenang aja, kakak juga gak mau lama-lama di sini," ucapku. "Jangan harap kalian bisa keluar dari sini," ucap paman Kosim. Aku dan Tio kaget. Aku kira paman hanya bercanda. Namun dia tak menengokkan kepalanya kepada kami dan terus berjalan. Kami terus berjalan dan tibalah kami di desa. Saat itu warga menunggu kami, sama seperti saat pertama kali kami datang ke desa itu. Lalu seorang wanita dengan pakaian yang terbuat dari daun mendatangiku dengan membawa sebuah mangkuk yang berisi sesuatu. Kemudian paman menyuruhku untuk mencelupkan tanganku ke dalam mangkuk itu. Aku pun mengikuti semua instruksinya, dan aku tidak tahu cairan apa yang ada di dalam mangkuk itu. Warnanya hitam pekat dan lengket. Lalu aku dan Tio kembali ke rumah masing-masing. Kemudian paman membawakanku makanan. Aku mulai merasa tidak nyaman di desa ini. Semuanya aneh, membuatku tidak bisa menikmati sedetik pun waktu yang kupunya. Aku akan pergi secepatnya dari desa ini. Kemudian aku memutuskan untuk pergi ke rumah paman Kosim. Saat aku membuka pintu dan mulai berjalan ke rumah, tiba-tiba adikku Tio keluar dari rumah dan mengajakku untuk membicarakan sesuatu. "Ada apa Tio?" tanyaku. "Kak, tadi aku dengar paman Kosim dan paman Ua cekcok," ucap Tio. "Mereka cekcok masalah apa?" tanyaku. "Paman Kosim bilang kalau kakak harus dikorbanin." Tio gak ngerti maksudnya. Tapi paman Ua gak setuju karena paman Ua sudah janji sama ibu buat ngejaga kita, ucap adikku. "Astaga, kamu tenang aja. Besok kita pergi dari sini. Coba buat tenang. Kakak tahu ada yang gak beres di desa ini." "Tio takut kak. Tio pengen pulang secepatnya," ucap Tio. "Iya Tio, kita bakal pergi dari sini. Sekarang kamu masuk. Jangan mencurigakan. Bersikap seperti biasa aja," ucapku. Lalu Tio pun masuk ke dalam begitu saja. Sesampainya aku di dalam, aku menangis dan kebingungan apa yang harus aku lakukan. Hari mulai gelap dan aku harus bersabar sampai besok. Aku akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku pun tidur di kasurku sambil memikirkan apa yang Tio katakan. Aku benar-benar takut. Lalu aku merasakan dingin di tanganku saat kulihat ada sesosok wajah berbentuk babi dengan rambut yang panjang sedang menjilati jari kelingkingku. Aku pun berteriak dan berlari ketakutan. Saat di luar, warga desa sudah melakukan hal yang sama seperti tadi malam. Mereka berdiri sambil mengangkat tangannya. Aku terus meminta bantuan, namun mereka tidak menghiraukanku. Aku pun berteriak memanggil adikku dan paman. Tidak ada yang peduli. Tak lama paman Kosim datang dan menenangkanku. "Paman, tolong. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa warga desa selalu ngelakuin kayak gini? Aku takut di kamarku ada setan, paman," ucapku sambil menangis. "Kamu tenang, ikut paman sekarang," ucap paman. Lalu aku pun berjalan bersama paman. Semua warga desa terlihat sangat aneh. "Paman, kita mau kemana? Tio di mana?" tanyaku. "Kita ke altar," ucap paman. "Altar? Altar apa paman?" "Sudah, kamu diam aja.
jari kelingking kamu harus dikorbankan, ucap paman. Hah? Enggak, Tara enggak mau, lepasin, ucapku meminta bantuan. Lalu aku pun mulai meronta-ronta, mencoba melarikan diri. Namun paman terus menyeretku ke altar. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tak lama kemudian seseorang memukul paman Kosim dan menarik tanganku. Ternyata itu adalah paman Ua yang berusaha menyelamatkanku. Kamu ikut paman, ucap paman Ua. Kami pun terus berlari menuju rumah. Dan saat kulihat ke belakang, warga sedang mengajar kami dengan amarah yang sangat marah. Kami pun masuk ke dalam rumah dan ternyata Tio ada di situ. Aku memeluk Tio dengan rasa takut. Paman Ua, tolong kami gak mau mati, ucap pemohon. Kalian tenang, paman akan bawa kalian keluar, ucap paman. Lalu warga mulai menggedor-gedor pintu rumah. Paman menyuruh kami untuk tenang dan menanyakan sesuatu kepadaku. Tara, apa kamu sudah ketemu sama Bawak Kowong? Tanya paman. Tara nggak tahu, paman. Bawak Kowong itu apa? Tanyaku. Dia makhluk yang akan memakan kelingking kamu nanti, ucap paman. Oh, sosok yang kayak babi tadi di kamarku, ucapku. Kamu pergi temui makhluk itu. Saat makhluk itu muncul, kamu sembunyikan jari kelingking kamu di dalam mulut kamu. Dia akan mendekat padamu untuk mencari kelingking kamu. Jangan pernah keluarkan kelingking kamu sebelum makhluk itu pergi, ucap paman. Tapi paman, Tara takut. Hanya itu cara untuk membebaskan kalian dari sini. Lakukan, Tara, atau nyawa kalian akan terancam, ucap paman. Aku pun pergi ke kamar itu dan berusaha melakukan apa yang paman suruh. Lalu Tio membantu paman menahan pintu. Saat di kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri. Aku pun mulai memasukkan kedua jari kelingkingku ke dalam mulut. Dan tak lama terdengar suara seperti babi. Makhluk itu muncul dari bawah kasurku. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia mendekat kepadaku. Aku menutup mataku. Aku dapat merasakan makhluk itu mencari-cari jari kelingkingku. Aku benar-benar ketakutan. Aku tahu makhluk itu berada dekat sekali denganku. Tapi aku tidak berani membuka mata. Dan beberapa saat kemudian makhluk itu berteriak dengan sangat keras. Aku dapat merasakan getaran seperti gempa bumi. Lalu pintu kamarku terbuka. Aku pun berlari menuju kamar. Kemudian warga desa berhenti menggedor-gedor pintu. Sesaat kemudian mereka merintih seperti orang kesakitan. Aku mengira semua sudah berakhir. Lalu semua warga desa berteriak dengan sangat keras. Paman pun merasakan kesakitan di area perutnya. Paman, aku pun membuka pintu itu. Dan saat kulihat di luar, semua warga desa sedang berguling-guling di tanah, seperti merasakan sakit yang sangat luar biasa. Paman juga tak lama tersungkur. Kami berusaha membantu paman untuk berdiri. Udah, kalian cepat pergi dari desa ini, lari secepat mungkin, ucap paman Ua. Tapi paman gimana, ucapku. Paman akan mati bersama semua orang di sini karena Bawak Kowong akan membawa kami semua ke alamnya, ucap paman. Sekarang cepat pergi, gak ada waktu lagi, ucap paman. Kami pun berlari melewati para warga desa yang sedang tersungkur di tanah. Dan tak lama hujan turun saat kami berlari. Dan ternyata ini bukan hujan biasa. Ini hujan darah. Kami pun kaget. Namun kami terus berlari. Dan tak lama kemudian muncul sesuatu berbarengan dengan hujan itu. Saat mengenaiku, ternyata itu adalah jari kelingking manusia. Aku pun terjatuh karena ketakutan. Namun Tio mencoba menolongku dan membantuku untuk bangkit kembali. Saat kami melihat ke atas, ternyata Bawak Kowonglah yang memuntahkan darah dan jari dari dalam mulutnya.
sehingga menimbulkan efek seperti hujan darah dan jari. Kami terus berlari dan berlari, dan sampailah kami di pura tempat kami datang. Dan pada akhirnya kami pun melewati pura itu. Kami terus berlari melewati hutan yang gelap. Kami tidak tahu harus pergi ke arah mana karena yang kami tahu hanyalah hutan dan gelap. Aku dan Tio berpelukan. "Kak Tara, kita harus gimana? Tio takut banget," ucap Tio sambil menangis. "Kita harus keluar dari hutan ini. Kita lari terus saja yo. Kita pasti bisa keluar dari hutan ini," ucapku. Lalu sayup terdengar suara wanita memanggil kami. Kami mencari sumber suara itu, dan tak lama kemudian muncul cahaya dari kejauhan. Aku melihat ada sosok wanita yang ternyata itu adalah ibu. Dia menuntunku keluar dari hutan itu. "Ibu, Kak, itu ibu," ucap Tio. Kami pun berlari mengejar cahaya itu. Saat dekat dengan cahaya itu, kami tiba di suatu perkemahan. Aku berteriak meminta tolong. Orang-orang di perkemahan itu mendekat dan mencoba menolong kami. Aku memeluk Tio dan kami pun dibawa ke desa terdekat. Saat kami tiba di desa itu, ternyata desa itu adalah desa tempat kami mencari ibu. Kemudian Pak RT datang kepada kami dan bertanya apa yang terjadi. Aku berusaha menceritakan semuanya. Pak RT sedikit bingung karena lokasi yang aku ceritakan tidak mungkin ada desa di sana. Aku terus mencoba meyakinkan Pak RT. Begitu juga dengan Tio. Lalu seseorang datang membawa kabar bahwa ada longsor di wilayah gunung. Dan itu terjadi selang beberapa jam saat kami keluar dari desa itu. Pak RT menyuruh kami istirahat. Aku dan Tio pun tertidur. Dan saat kami bangun, Pak RT dan istrinya menghampiri kami. "Ada longsor mani di gunung," ucap Pak RT. "Terus Pak?" ucapku. Pak RT bilang, saat evakuasi ternyata banyak mayat di sana. Kebanyakan mayat wanita yang ditemukan tidak memiliki kelingking. Akhirnya Pak RT dan istrinya pun percaya dengan apa yang aku ceritakan. Setelah kondisi Tio dan aku mulai membaik, kami pun berpamitan kepada Pak RT untuk pulang. "Kak, aku seneng ya bisa lihat ibu walau sebentar," ucap Tio. "Iya Tio, ibu nyelamatin kita dari hutan itu. Paman juga berjuang untuk kita sampai akhirnya kita selamat," ucapku. Walaupun banyak hal buruk yang terjadi, kami harus mulai terbiasa hidup tanpa ibu. Aku yakin ibu selalu melihat kami dari tempat yang jauh. Dan semoga aku bisa menjaga Tio sampai waktunya dia bisa hidup mandiri. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bagir Alaidrus, yang menceritakan tentang sebuah desa yang memiliki adat yang sangat menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak.